bersama mulainya gimana nih? Enggak, kita nggak ada mulainya. Monggo Mas. Oh nggak ada. Kita mulainya begini Terima biasanya. kasih. Oh, tepok ya. Oh ya. Oh gitu. Kita di Ketemu lagi Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik. Saya Santoso. Saya Susanto. Kami Kalibrasi Komik hari ini akan membahas salah satu narasumber yang punya cerita. Wah. Oh, bisa. Openingnya bisa tuh. Bisa tuh. Yang Bisa. punya cerita. Yang punya cerita. Kalau saya ceritanya apa nih? Horor, komedi? Nah, ini gimana ya? Kebetulan saya udah baca, Mas. Oh gitu. Beliau ini kita perkenalkan ya. Mm-mm. Beliau ini biasa dipanggil dengan sebutan jenderal. Waduh. Pertanyaan Iya, bener pertama sih. nih ya. Bener sih. Iya kan? Jenderal ya panggilannya. Iya. Jadi gimana nilai Nilai apa? Kementerian Pertahanan? Karena Anda adalah sniper. Wah iya. Benar. Benar, kenapa disebut sniper tuh ya? Sisa-sisa. Jangan. Udah pernah ngalor ngidul ya. Nah, ini adalah komiknya. Anda perhatikan wajahnya. Iya. Nah, ini penampakannya. penampakannya ya kan. Harusnya nggak pakai kacamata ya. Oh iya, tanpa codet. Kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan lah. Kenapa dipanggil jenderal gitu dulu? Kenapa panggil jenderal ya? Karena jenderal itu adalah sebutan untuk karakter yang saya bikin di komik namanya Jenderal Pavlichenko. Dia itu pangkatnya jenderal. Oke. Tapi dia tentu saja mencolok mata pembaca Oh. dengan menggunakan seragam sailor anak SMA Jepang. Nah, Gitu. ini Mas Har. Jadi saya kalau ketemu ini mohon maaf juga buat teman-teman ya. Jadi Apa tuh? saya mau cerita dulu nih buat kalian berdua. Gimana? Jadi dulu jujur nih, Nah, saya sebel banget sama Mas Esa. kenapa tuh? Akhirnya Gusti Allah mempertemukan nih orang yang lu sebelin nih ngomong di depan lu. Jadi buat sobat komik dia pakai baju sailor, Mas. Beneran, jadi pakai rok itu defense. Lu bayangin, gede badannya kan. Jadi orang, aduh. Dulu masih gede, sekarang udah kurusan. Oh iya. Dulu masih Dulu lebih bomber ya. Kok bisa, mana nih agak mancing, kok bisa, saya tadi kaget. Saya tuh membayangkan Anda defense dulu kan, ya. Pas ketemu, loh kok kecil, program berhasil atau? program berhasil ya. Kalau kita nggak punya duit buat makan malam kan pasti makannya Indomie lah gitu. Menjadi komikus adalah penderitaan. Pilihan. Salah lagi gua. Pilihan masing-masing ya. Dan Mas Esa ini, yaitu secara visual sebel. Satu. Mohon maaf ya Mas Esa ya. Saya ini Lebih baik kan di jujur. depannya ya. Iya, lebih baik langsung depan. Boleh yang kedua Mas. Apa tuh? Mohon maaf nih Mas. Buat penggemar Mas Esa. Buat Mas Riza Perdana juga. Siapa Buat Riza teman-teman. Perdana? Iya. Bikin. Yang bikin, dia sempat bikin komik. Iya, Apa, iya, ilustrasi. iya. Oh ini dia bikin ya? Iya, di Cover ini? Cosmic dia yang bikin. Maaf ya. Tolonglah dulu gambar Mas Esa. Apa tuh? Apa? Terus kok bisa keluar, kok bisa terbit gitu Mas. Aduh, oh indie gitu. Indie. Tapi akhirnya ketemu juga. Iya. Dan saya yang ketiga akhirnya salut. Oh. Bisa sampai step ini. Terus dengar dari Mas Ar, Anda sekarang jadi Apa tuh? editor, mengeditori komik. Itu Terima kasih. ya luar biasa sih. Esa Pavlichenko berarti bukan nama asli. Bukan. Itu nama ini. Nama ini ya. Nama karakter ini. Jadi biar dikenal gitu. Sniper dari Rusia Mas. Iya. Kan Diganti namanya sempet- Pavlichenko. Sempat diganti ya Russian-nya Jadi Roshan. jadi Russian. ROSHAN. ROSHAN. Sampai sekarang kayaknya masih jadi Tapi ini Roshan. membuktikan sesuatu sih Mas. Apa? Bahwa seorang haters itu akan ngorek sampai ke dalam situ. Gue aja nggak tahu tuh. Kalau IP-nya bisa dirubah. Salah gua. Soalnya haters tuh ada derajatnya. Oh ada Semakin derajatnya. dia tahu dalam informasi, dia akan bisa, oh dia tuh gini-gini loh. Gitu. Dia cari-cari dia. Ntar kalau dia nggak tahu masa kayak haters karbitan ya gitu doang. Oh ya, saya juga nggak kenal ini siapa orang di depan saya. Iya. Nggak tahu dari mana. Tapi luar biasa dari komikus indie akhirnya masuk ke major label. Cosmic kan dianggapnya major. Memang Mau sebuah kasih tahu major sesuatu label. lagi nggak Mas? Apa itu? Mohon maaf juga. Apa. Dia pernah nyanyi anjir. Oh masa sih? Gue macam nggak tahu.
Wah, ada Gue berarti. benci banget sama dia, serius demi apapun. Terus ini gue keringetan nih. Pas gue suka banget. Waktu pertama kali apa ya? Pertama kali kayaknya waktu pertama kali pakai kostum ini jadi karakter Puffy tuh saya tuh numpang nyanyi di konser idol. Waduh. Iya. Enggak, tapi lu di Facebook, Pak. Oh Itu gitu. Heeh. Oh iya ada juga di Facebook. Anjir. Di Facebook saya nyanyi lagu parodi tapi akapela semua, nggak ada musiknya. Semua bagian saya nyanyiin sendiri. Biji banget gitu waktu itu. Terus anjir, terus teman-teman, mohon maaf ya, teman-teman Anda keren-keren pada saat itu. Sekarang pun juga begitu, Mas. Iya. Sekarang nambah nih yang keren-keren. Saya diam ya. Mas Fazal, Mas. Ini cowok mau saya pukulin. Akhirnya ketemu Mas. Tapi salut ya bisa di apa sempat baca ini yang di Cosmic ini. Saya baca ini yang di Cosmic ini, makanya kayaknya ini pertama kali saya kenal Mas Riza juga di Cosmic ya. di Cosmic. Cosmic, ya. Maksudnya kenal bukan secara ketemu wajah ya, bukan ya. Tapi di FB. Ya, nih nyambung nih Mas. Jadi dari indie masuk ke major label, setelah itu jadi editor. Nah, ini kan masih komik cetak ya. Setelah itu juga pernah jadi editor untuk komik, untuk web scroll, webtoon ya. Istilahnya jenis webtoon tapi apa memang di webtoon? Setahu saya di Tapas ya. Di Tapas itu webtoonnya untuk Tapas ya. Untuk Tapas ya. Tapas bukannya, sorry, gue kan kagak pahamnya. Tapas bukannya luar ya? Iya, Luar. buat di luar di Amerika. Jadi beliau bekerja di salah satu apa Mas nyebutnya? Perusahaan Di ini agency ya. Content provider. Content provider. Content provider buat platform-platform di luar. Bahkan ada juga Dan yang, itu maaf saya potong nih. Content providernya itu pemiliknya orang Indonesia, perusahaan di Indonesia ya. iya betul. Ada juga. Ada. Sampai ngerti nggak? Ada sebuah perusahaan content Iya, provider. baru tahu nih. Jadi dia kayak menyediakan. Saya kurang paham mengenai ceritanya dari sana atau langsung kita yang nyediain ceritanya. Perusahaan itu yang nyediain. Kalau seingat saya, kalau nggak salah itu bisa dua-duanya. Bisa ada yang ceritanya dari platformnya request atau ya memang nge-propose gitu dari si content provider juga bisa. Jadi talentnya Indonesia semua Mas. Tapi untuk market internasional. Anda sebagai Itu sebagai editor gitu. fungsinya apa, sorry mohon maaf, kan mereka kalau di Tapas terima jadi nggak sih? Nah, jadi ya mereka kan butuh konten, platform luar kan butuh konten. Platform luar butuh konten nih. Ya, dan mereka mencari konten dari mana aja kan. Kalau dia bisa nge-provide dan itu cocok dan sesuai, lolos dengan mereka punya kriteria, ya bisa masuk gitu. Nah, tugasnya kayak editor, kayak di content provider gitu ya untuk menjamin kualitasnya itu layak ya, sesuai untuk tayang di platform mereka. Jadwal juga ya Mas ya? Betul, ada yang misalnya harus tayang satu episode satu minggu, ada yang misalnya 2 episode per minggu gitu juga. Jadi nge-keep timeline itu. Iya, nge-keep timeline ya kayak ini aja kalau di Korea sebutannya PD, Production Director. Gue baru tahu ada istilah buat timing. Iya, ada itu di ini Mas di apa ya? Di drakor. Yang webtoon drakor. Itu sebutannya PD. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi making sure komikusnya dan the whole production dari timeline yang judul yang dia pegang itu sesuai dengan deadline. Nah, kan sudah menjalani sebagai komikus indie, komikus major, editor, cetak, terus editor webtoon begini. Yang paling sesuai dengan Mas Esa apa? Yang paling gue paling cocok nih ngerjain ini apa tuh? Sebenarnya paling cocok pengen bikin komik lagi sih. Ingin kembali menjadi aktif player. Mas Reza, tolong dibantu. Jangan biarkan dia menggambar. Tolong Jangan biarkan dia menggambar. Iya. Tolong. Nggak bercanda ya Mas, bercanda. bener-bener jangan biarkan saya menggambar soalnya susah nyari waktunya. Tapi kalau Mas Widi berharapnya sampai nyanyi lagi Mas. Oh gitu? Enggak. boleh. Nanti saya Sumpah ini. aja. Mau lagu apa?
Karena emang ya itu mungkin bener tadi. Sebenci-bencinya pada akhirnya jadi ngorek ya. Iya. Jadi ngorek. Tadi kan belum dijawab. Apa tuh yang mana tuh? Paling kane yang mana? Paling enak. Oh, Enak. paling enak tuh udah pengen ngomik lagi. pengen Ngomik ngomik lagi lagi. sebenarnya kalau saya tuh. Soalnya kayak apa ya? Di kala banyak nge-handle nih, terus kayak ngeliat teman-teman yang lain, jadi kayak pengen ngomik lagi gitu. Majuin IP yang sama, sorry. Antara ini terus saya juga punya satu lagi sih IP yang niatnya lebih apa ya, lebih bisa terima umum. Oke. Pengennya yang bisa selevel kayak Hello Kitty gitu, atau kayak Doraemon. Saya tuh dulu impian saya tuh kayak pengen punya IP yang kayak Doraemon sih. Gitu. Tapi sudah diwujudkan oleh Pak Zamil dengan Juki. Nah, ntar saya mungkin nextnya ya aminin aja. Satu generasi ya Satu generasi sama Mas Faza ya? Iya. Kalau Mas Esa maaf, aku salahnya, di Pionicon juga. Nah, kalau di Pionicon itu tuh dulu karakter IP ini tuh di manage sama dia. Jadi saya kan Si sempat Paswi Ini. si Pavli ini. Oh, oke. Jadi sempat bikin kayak video-video short video buat di Instagram, di YouTube gitu. Terus sama Pionicon juga pernah, ya itu waktu yang saya konser nyusup ke konser idol tuh ininya Pionicon tuh. Oh ini buat sobat sama soy komik yang nggak tahu, Pionicon tuh perusahaan. Pionicon tuh IP manajemen sebenarnya, IP manajemen. IP house gitu. Dia utamanya Juki. Bumi Langit nggak? Iya bisa dibilang. Bisa dibilang, kayak Bumi Langit. Cuman kan Bumi Langit sekaligus sebagai penerbit kan. Oh Pionicon enggak ya? Iya, Pionicon itu kerjasama sama penerbit lain. Gitu. Tapi dia megang beberapa IP kayak si Juki, Tuti dan lain-lain, termasuk Pavli. Dan pemiliknya memang Fasa, ya kan? Oh Tuti and Friends ya. Ya, Tuti and Friends. Sekarang Dalam Pelo. Pacilenko masih ada di sana. Kalau Pavlichenko sebenarnya masih terhitung dipegang sama Pionicon. Cuman karena saya sibuk, jadi belum bisa ada planning apa nih gitu. Pionicon sebenarnya minta itu kalau saya ada planning buat karakter Pavli nih mau ngapain gitu. Tapi kalau di IG di Pavli, gua maaf ya, gua nggak ngikutin IG lu ya. Nah, tapi ikutnya Pavli. Buat ngorek apa nih? Sama tuh. Nah, di IG kalau untuk Pavli lu masih aktif? Udah jarang banget, jarang update Karena konten. kesibukannya Iya. Ngerasa sedih nggak sih? Maksudnya kan lu nge-maintain, sorry nih ya, maaf ya. Nah, lu kan nge-maintain karakter orang nih sebagai editor, apapun itu ya. Maksudnya lu ada di perusahaan A atau perusahaan B, terus lu maintain karakter mereka. Iya. Bahkan tadi komikusnya harus target lain, diubah-ubah. Dia sedih, tadi kan dia udah ngomong. Dia sedih, dia pengen kasih kembali untuk. Iya, justru kayak apa ya? Kadang karena saya jadi editor nih, saya tuh pernah kayak ngerasa hampa. Enggak. Ya Di pojokan. Tuh dia jadi dia. Terus dia bikin albumnya, bikin single. bikin single. Single. Ya kalau pas saya jadi editor nih, pas rasanya kayak apa ya? Apa tuh tadi jadi lupa tuh. Jadi kayak pengen Iri. bukan. Kayak kita kan komikus mungkin kayak punya hasrat untuk menciptakan gitu, untuk ngomik gitu. Ada. Tapi kita saya jadi editor tuh jadi kayak pengen, saya ingin ikut berkarya juga tapi dengan menjadi editor. Gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa membantu komikus itu untuk nerbitin komik yang bagus, disukain sama pembaca, terus ya komikusnya bisa seneng, happy dengan resultnya, ya itu juga salah satu cara saya berkarya gitu istilahnya. Dalam range Gitu. berkarir lo pasti ada komik yang pas lo handle nih, aneh, enak banget nih, pembaca juga suka. Ada formula khusus nggak sih buat teman-teman yang mau terjun dalam perwebtoonan atau apa? Ya kadang masih suka banyak benturan antara idealisme komikus dengan keinginan pembaca, termasuk kayak keinginan pasar gitu. Pengennya dia bikin ceritanya mungkin atau dia bikin karakter atau cerita yang mungkin rumit dan dia sendiri suka nih. Tapi belum tentu kan diterima oleh masyarakat gitu. Jadi begitu nanti
begitu nanti ketika rilis terus komiknya ternyata nggak terlalu mendapatkan respon yang baik gitu kan, terus tadi marah-marah sendiri gitu, jadi salty, jadi bitter gitu. Itu mungkin yang apa ya, Ini pembaca Indonesia aja nih nggak nerima. iya mungkin Itu kayak sering gitu. banget. Kita di edisi Akoma sama editornya Herat juga. Ya Herat juga sama ngomong hal yang sama tuh. Kompleks, orangnya bikin kompleks, rumit, terus udah ini pembaca kita belum siap. Baca kita pengennya yang ringan, bisa dinikmati waktu senggang, nggak ada beban komitmen. Jadi kalau Pasar lokal ya. untuk pasar lokal. Nah, kalau yang pasar luar gimana? Kan sempat pasar menangani luar. luar. Pasar luar itu Kalau gimana? pasar luar tuh apa ya? Tergantung sih. Tapi kalau berdasarkan penilaian saya pribadi ya, kalau pasar luar itu tuh sebenarnya lebih heavy ke ini sih, lebih heavy ke karakter sama cerita gitu. Dan mereka lebih willing untuk committed, untuk ngikutin. Untuk ngikutin. Sorry, bayar? Apanya? Mereka komitnya bayar. Iya bayar gitu. Ya itu kan apa ya? Itu kan perbedaan yang masih sampai sekarang itu jadi apa ya? Jadi jadi dilema gitu antara pembaca kita yang ikutin tapi belum tentu mau bayar gitu, sama pembaca luar yang lebih Loyal. pengen bayar juga, soalnya ada banyak faktornya. Bisa jadi mereka pemasukannya lebih gede kan dari kita, ya kan. Terus juga bisa jadi mereka memang budayanya kalau mereka suka sesuatu ya mereka mau beli gitu, Mau bayar. mau bayar. Sementara kita di sini mungkin udah terbiasakan kalau apa gratis gitu, misalnya nggak beli di Scanlation. kayak udah growing up dengan sesuatu yang aku bisa nih nyari gratis gitu kan, ya udah gitu. Itu salah satu problem lah sebenarnya. Tapi agak melenceng sedikit ya. Aku ngelihat Netflix itu agak merubah loh, Mas. Banyak orang mau bayar Netflix untuk nonton. Gara-gara pandemi kali. Kenapa ya? Tapi banyak juga yang jual akun family. Iya. Iya, oke, tahu. Tetap ada. Iya, tetap ada. Cara ada. cheatingnya tetap ada. Bayar lah, minimal bayar. Tapi tetap bayar kan itu. Iya bayar, cuman nggak sesuai dengan rules aslinya. Iya. Sorry nih Mas Esa nih ya. Mau nanya sesuatu yang sebenarnya saya sering tanyain sama teman-teman yang bergerak bukan sebagai komikus tapi biasa editor atau marketing komik, sorry nih ya, komik cetak ada masih oke nggak sih pasarnya komik cetak? Sekarang Iya dong. komik cetak. Kalau komik cetak itu kalau menurut saya Fisik pribadi, iya yang fisik ya. Tidak mewakili siapapun. Iya, tidak mewakili siapapun ya, kan? sobat-sobat soib ya. Ini pribadi Iya, ya. pendapat pribadi. Kalau pribadi sih kalau menurut saya komik cetak di Indonesia itu udah mulai nurun ya. Semakin menurun. Ada ya. cara nggak? Nggak ada. Ada nggak? Ada. Kalau ada gue pengen tahu gitu. Dulu tuh saya pernah waktu zaman di Salah satu gitu. Iya, di salah satu ya yang sekarang udah tutup. Dulu tempat kerja saya Maherat kan. Dulu saya pernah kayak komik cetak itu antara menjadi apa ya? Menjadi bagian dari promosi atau marketing aja atau menjadi barang koleksi. Sebentar. Sampai nggak tempat bekerja dengan Hera dulu tutup itu apa? Ya, yang itu nggak yang sebelum Akoma bukan ya? Iya, tapi Iya. maksudnya itu adalah platform online. Ya. Nah, platform Webtoon. platform online komik bukan cetak. Ya, webtoon. Itu ya yang itu ya yang Iya, udah itulah. Iya, itu saya jadi editor in chief dulu di situ, ngendel 10 judul Itu yang- pertama. yang dipinjemin alat ya? Alat. Iya, tablet apa buat komikusnya dulu. Kayaknya Oh iya Kayaknya iya. difasilitasi. Iya, Itu maksud bahasanya, maaf. Difasilitasi dulu ada ya, heboh banget lah ya. Iya. Mm-mm. Oke. Dewa lah dulu. Iya, pokoknya waktu itu sangat Saya juga ini engage, Mas. engage. Sangat engage. Salam engage. Sangat engage lah gitu. Nah, di situ tuh saya tuh pernah kan cukup terlibat juga di pas development sebelum rilisnya segala macem, terus gimana nanti mau cetaknya. Nah, itu saya kepikiran ya itu tadi komik cetak itu mungkin antara memang hanya bagian dari media promosi, dan marketing yang udah Oke. kayak disponsorin, atau dia jadi bagian dari
barang yang bisa dikoleksi. Tapi pendapat itu muncul karena ada riset atau cuma ngobrol-ngobrol aja? Dari ngobrol-ngobrol aja sih. Saya Ngobrol-ngobrol saya aja. belum sama ini kayaknya nggak tahu Di perusahaan itu lain nggak ada gitu ya. risetnya? Ada riset tapi untuk webtoon. Untuk webtoon ya, bukan untuk komik cetaknya ya? Bukan, karena mereka memang waktu itu arahnya ke webtoon kan. Itu. Agak melenceng dikit ya Mas ya? Nggak apa-apa, nggak Biar apa-apa. kita tahu nih Sobat Sosofit, kalibrasi komik. Kalau editor in chief itu gajinya di atas UMR kan Mas? Saat itu. Ya, berkerut matanya, Pak. Pak. Loh, siapa tahu yang Kalau nonton jawab- pengen jadi editor? Kalau dia Pada jawabnya saat itu cepet, ya? Iya. tektok gitu dia. Saat itu ya? Iya, saat itu. UMR saat itu berapa ya? Kayaknya sih ya sedikit di atas UMR. Sedikit di atas UMR. Itu megang editor in chief berarti banyak dong, ratusan Iya, judul iya. loh. Enggak, waktu itu kan baru memulai kan. Iya. Jadi kayak saya bilang 10 Oh, gitu. 10 komik Sorry. tuh pusing loh Mas. Editor in chief apa bedanya sama editor sih, maaf? Loh, dia punya anak buah editor. Oh, Iya, gitu. sorry. Jadi Gue kayak nanya lebih- beneran bukan iya, jebak ya. Lebih nge-supervise-nya aja. Jadi ini Semua misalnya judul di supervisi. Mm-mm. Mau baik dari ceritanya, dari karakternya, dari produksinya gitu. Kerjasama dengan departemen lain. Tapi itu waktu itu masih yang di itu ya, di itu. Oke. Di platform yang udah nggak ada itu. Udah nggak ada itu. Lah, sorry. Gue ini ya. Nah, sekarang nih kita beranjak ke sekarang. Mas Esa ini ada di sebuah perusahaan komik juga yang dulu fokusnya cetak. Sekarang udah nggak fokus cetak lagi juga ya Mas Esa? Sekarang masih dicetak. Masih dicetak tapi penjualannya online. Ya, penjualannya online. Oke, Itu juga lebih Nggak ada di toko buku ya kayaknya. cuman beberapa aja. Hmm. Dan kita lebih ini sih lebih ke online sih memang. Udah mulai transisi ke konten online. Kalau konten online bukan dagang bukunya di online ya. Karena pendapat seperti itu juga Mas. Itu juga Karena pendapat seperti tadi juga bahwa memang udah susah untuk jual komik fisik. itu sih kalau di tempat kerja saya ya berdasarkan pemiliknya, ownernya gitu dan board of directornya yang ngarahin gitu. Kalau saya sendiri ya tadi sih Enggak, tapi kalau Mas Esa ngelihatnya keputusan pemiliknya seperti itu karena pemiliknya merasa komik online, komik fisik ini sudah susah jualnya. nggak tahu ya soalnya selama saya kerja tuh belum pernah ini sih, Ngobrol belum pernah kayaknya udah enggak gitu. Belum gitu. Tapi kan kalau saya sih lihatnya gini, nggak tahu ya. Ini kalau ini cuman kayak ngobrol-ngobrol aja ya. Pendapat orang bodoh lah. Tanah Abang sepi, kan pindah ke online. Fisik ya. loh, kan kaos, baju, segala macam pindah tuh. Ada yang pernah ngomong nggak jangan-jangan ini memang titik terang komik fisik ada di situ. Ada di online. Ada di online, jual online. Bukan komiknya jadi online ya, tapi jual di online. Jangan-jangan emang cerah di situ. Tapi Anda kan nggak update, Mas. Oh iya. Anda tidak update. Tanah Abang itu sekarang udah ada Little Bangkok. Apa tuh maksud Little Bangkok? Little Bangkok itu adalah satu section di Tanah Abang. Itu yang menjual dengan lebih modern. Maksudnya? Lebih modern kayak gimana? Tempat-tempatnya dibuat lebih bagus, dan itu jadi rame sekarang. Masuk berita juga. Jangan gara-gara itu kita macet banget gitu gara-gara itu. Oh sekarang ada tempat yang lebih kayak bagus kayak di Lebih tertata, terorganisir. kayak minimarket gitu. Iya, yang namanya terang. dikasih Little Bangkok. Mungkin kalau pernah ke Surabaya ke Pasar Atom gitu mungkin lebih. Oh, belum pernah. Pasar Atom. Jangan Comic Connection sebagai toko komik di Connectun. Connectun. Lu ngomongnya apa tadi? Comic Connection. Comic Tune. Ya, Connectun. Connect Tune. Ya, Arahnya ke situ. Bukan toko buku kan dia sebenarnya. Iya. Toko buku toko sama ada buku. merchandise juga. Toko komik. Bukan Toko kafe, komik. bukan kafe. Sekarang sih mungkin ada kafenya ya. Nggak ada fotonya. Kafe di pinggir-pinggir. Iya, itu Studio tapi- foto di atas. Ya, studio foto. Studio foto di atas. Ya, kafe-kafenya tuh terpisah dari Connectun, itu bagian dari M Block. Iya, bagian dari M Block. Blok. Oh, I see. Tapi gimana ngeliat di sono? Apa tuh di mana di Tanya-tanya sih gue. Di Connectun. Di Connectun ya biasa aja kayaknya deh. Waktu soal komik ya. Iya. Maksudnya itu. Nah, komik mungkin karena ya kalau dari saya ngeliat sendiri sih ya mungkin masih belum
kencang lah marketingnya. Terus juga ya masih satu doang di M Block doang. Mas Esa ini udah berapa tahun ya di komik, di perkomikan? 10 tahun lebih ya Mas ya? Mungkin dari 2010 kayaknya Mas. Iya. Dari Satu 2010. angkatan dengan Mas Fasa. Iya. Bayangin aja. Ini apa? Enggak deh, ngomongin Enggak, ini. sebentar. Ini pertanyaannya terus berlanjut. Apa? Ada merasa kok gini-gini terus dunia komik Indonesia, jangan nggak melihat Anda Nggak melihat Anda ya, maaf nggak ya. melihat Andanya, tapi melihat perkembangan industrinya sendiri. Ada perasaan begitu nggak? Ini gimana ya caranya untuk komik nih bisa next level gitu loh? Agak Karena sulit. udah mencoba dari fisik, online, udah mencoba pasar internasional juga udah nyoba. Terus ada satu kesimpulan nggak? Gimana sih untuk bisa kita next level gitu? Next levelnya dalam apa nih indikatornya nih next level? Indikatornya IP yang ada itu juga, kalau kita ngomong sekarang ya, orang-orang yang misalnya sekitar tahu nggak komik Indonesia? Oh iya. Gitu. Tahu nggak komik Indonesia. komik lokal gitu misalnya? Ada nggak komik Indonesia? Kalau dijawab misalnya si Juki, Iya. oh kan tahu si Juki. Iya. Setelah itu Setelah itu ya maunya apa misalnya Gundala gitu karena ada filmnya ya kan, atau kayak Sri Asih kan. Tapi ya mereka tahu, tapi apakah mereka salah satu buyer? nah, Itu Mas pentingnya ternyata ya. Tapi ini jujur ya ngomong di sekolahan, kalau di sekolahan ya. Jadi ini buat teman-teman sobat sama sobat komik, kalau gue ngasih hukuman ke teman-teman ke murid-murid gue, biasanya pas naik ke jenjang berikutnya, tapi tugas belum banyak yang ngumpulin. Dikerjain. Gue suruh mereka beli buku komik Indonesia. Wih. Demi Allah, kalau komik bener. lokal. Iya, dan jadi masalah cuma satu Mas. Apa tuh? Mereka datang bawa Juki. Kan komik lokal. Juki mulu, gue punya Juki banyak banget dari murid. Juki mulu. Jadi targetin dong, jangan Juki. Gundala Cari satu, komik tapi lokal. ada Gundala itu dari murid. Oh. Juki banyak kan memang. Tapi ya sebagai icon oke lah kita berarti minimal mengenal. berarti Juki itu nggak bisa dipungkiri Mas. Kalau komik lokal identiknya Juki. Ya karena Untuk siswa masalahnya- SMA sekarang umur 14, 15, 16, ya. Kalau di bawah-bawahnya yang lebih muda, apakah masih Juki? Tahi lalat mungkin. Lalat Ya, enggak di ada. murid saya udah enggak lalat. Hah, tahi lalat enggak? Udah enggak begitu kenal tahi lalat. Kan saya selalu bawa kata-kata itu tahi lalat sama virare karena dunia di komikin aja kan. Mereka udah agak nggak relate tuh. Udah nggak relate. Udah nggak relate. Fernalta juga ternyata udah nggak di murid saya yang tahun ini ya. Renata, Umur berapa? 15, 16, 17 tahun. Renata lebih ke animasi dong. Renata Iya, lebih ke memang sih. animasi. Renata, iya Iya. sih, memang. Mereka kenal Tekoto. Tekotok. Karena konsisten. Itu juga udah enggak. Udah Dalam nggak- pelo. Dalam pelo masih ini relate mereka. Enggak. Enggak Udah juga. enggak. Dulu waktu awal-awal ngajar masih relate dengan dalam pelo. Karena mereka relate-nya apa? Skidi toilet. Gitu dong. skibidi nongol dari- Ratanya begitu. Agak iya Itu bukan makanya. lokal kan? Apa? Skibidi toilet. Bukan. bukan orang-orang animator lokal kita ya hanya ikut ombaknya aja. Iya. Paling ya kalau animasi ada Sinopal juga, Nopal kan juga cukup Animasi terkenal. nopal ya. Ya kan. Berangkat Mas. dari situ. Kalau animasi Sambil ngumil. Sorry nih, lu dapet Rosan itu dari mana sih? Roshan, Si Pavli ini, Sang Jenderal. Kenapa Anda membuat Sang Jenderal? maksudnya? Oh kenapa bikin Iya, ini iya. karakter ini? Ini ceritanya agak panjang dan dulu banget. Dulu saya kan punya teman dari SMP. Nah dia itu di kampusnya ada grup pencinta anime dan manga Jepang lah. Suatu waktu kita ke acara gelar Jepang UI. GJWI ya. Ancient banget kan tuh GJUI. Nah ke GJUI ada ini teman saya tuh ada dia nitip suruh beli tas ransel anak sekolah SD Jepang yang merah, Randoseru namanya. Nah saya waktu itu datang pakai celana yang army gitu, pakai topi gini, terus kayak pinjem dong ininya tasnya gitu kan. Nah terus saya pakai, terus saya foto gitu kan kayak goya-goya gitu. Nah itu di upload sama teman saya di Facebook. Terus dibilang dia tuh ngasih caption gini,
Jenderal Pavlichenko telah membunuh 309 ekor nyamuk. Oh. Dia yang bikin tuh captionnya kan. Captionnya. Nah, setelah itu nggak tahu gimana teman saya sama teman-temannya dia kalau bikin status di Facebook itu kayak cuplikan dari anime atau dari komik atau dari novel yang ceritanya tentang Pavlichenko. Tapi mereka ngarang sendiri. Jadi kayak meme gitu kan. Jadi mereka kayak asik sendiri aja. Jadi kayak waduh kosannya banjir. Ini semua gara-gara Pavlichenko misalnya. Atau kayak ledakan di mana gini-gini ini karena Jenderal Pavlichenko sedang itu beraksi. Joke internal komunitas. Masa mana? Jadi viral. Nah, jadi orang-orang yang nggak tahu tuh jadi pada ini apaan sih? Bagi dong link komiknya, novelnya gitu. Nggak ada. Ini kan cuma joke internal aja kan di komunitas gitu kan. Nah, akhirnya semua cerita yang ditulis sama di status itu saya kumpulin, terus saya bikin jadi komik. Komiknya pertama kali saya post di Facebook. Itu juga komik di kertas yang masih ada garis-garisnya gitu kan, masih ada garis-garisnya terus cuma pakai bolpen doang gitu, nggak pakai sketsa atau apa gitu kan. Kalau saya dari kecil dari SD suka ngomiknya gitu langsung pakai bolpen gitu, jadi nggak pakai sketsa. Nah, terus udah dibikin di Facebook sampai 3 chapter, ya itu ternyata banyak yang suka karena saya juga ngetek yang lain kan, Sweta, Paza gitu, ternyata pada suka, orang jadi pada tahu karakternya. Gitu karena udah pada tahu udah pada wah lucu akhirnya saya bikin yang pertama itu kalau nggak salah komik indinya chapter 1-nya sama artis si Cesa Lavalika sama Cesa tuh dulu Cesa karena kita dulu di SF Cesa di sempat SF dulu kita satu grup kayak jasa editorial namanya Well Done dulu. Gitu, ada Cesa, ada Randy. Iya, pernah deh. Ini murid saya pernah nyetak Naomi Lavirsta Julian. Oh, Naomi, ya. Itu yang bikin His Xenophobic. His Xenophobic. Yeah. Oh, ada di Well Done dulu. Oh, ini. Serius? Iya, dulu sama mereka di Well Done. Itu. Nah, jasa editorial. Gitu. Sempat ya waktu itu yang dibayar ya. Iya, terus ya dari situ habis bikin sama Cesa, terus diinin ke Pionicon. Kalau nggak salah lupa gimana, akhirnya si Pionicon itu bikinin kostum buat acara popcorn. Itu keluarnya berarti pas Pionicon kostum itu. Sebelumnya pakai yang itu kan celana sama ransel. Sebelumnya malah saya nggak cosplay. Ya udah cuman jualan komik aja, cuma pakai topi ini doang. Komik gitu. yang pertama kali keluar itu udah pakai ini sailor. Udah. Oh, udah. Oke. Justru orang pada kayak, wah ini apa nih gitu kan. Dengan kekuatan Moe. Iya. Dengan kekuatan Moe akan menghukummu. Terus ada lawannya ini kan parodinya Upin Ipin tapi di Rusia kekar. Iya. Itu kayak shock terapi lah gitu. Jadi membaca kayak apaan sih? Baby metal apa? Baby metal si Lady Bird. Ada tokoh karakter mencir kuda tapi berewokan gitu. Itu ini mentor. Pengennya sih kalau ke Jepang bisa ketemu Lady Bird ya. Sorry, gue masih di Well Done. Gue stuck di Well Done. Itu juga bikin jasa cetak juga, Mas. Kalau nggak salah juga. Maaf ya. Dulu pernah bikin. Ada 2 murid saya dulu. Jadi ini murid karena saya ngajar mereka di SMA Lab School Jakarta. Jadi Naomi Lavirsta Julian itu murid di ekskul komik di Lab School sama Yunus Well Done juga ya. Yunus sampai sekarang masih kontak sama Yunus. Oh gitu. Yunus. Halo Yunus. Kemarin seminggu lalu baru makan steakhouse sama dia. Yunus, Cesa, terus ada editor kosmik Randy itu dulu. Randy, saya ketemu Randy juga. Randy sama Alan, Dimar yang sekarang pada di kosmik kan. Oh, iya Mas Ren. Jadi kita pernah tahun baruan Mas di rumah Cesa. Oh, rumahnya Cesa rumahnya Cesa banyak kecoa sumpah. Banyak kecoa. Gue takut kecoa. Gue menyesal. Itu ada beberapa hal yang gue menyesal gue lakuin di dalam hidup. Salah satunya tahun baruan di rumah Cesa. Itu. Iya. Aku belum pernah sih, belum. Jangan. Oh. Jangan. No. Tapi itu maksudnya
Siapa tahu dia udah manggil ini pemberantas sama. Pemberantasan, tapi Iya, belum pernah lagi sih ke rumahnya. Mungkin sekarang tapi udah. luar biasa sih ya ketemu Randy. Itu luar biasa sih. Makasih sih sama Cesa. Cesa keren di gambar. Saya salah satu yang ngefans juga sama Cesa. Bagus banget. Sekarang ini sih, sekarang saya satu circle di Komifuro sama Cesa sama Yunus. Sekarang buat komik-komik indie. Oh, komik-komik indie. Kok Yunus bentar iya. diajak kenapa? Agak. Mas Esa ini juga masih aktif jualan komik indie, Mas. Iya, tapi ya itu. Iya. Jadi di Sorry, event sorry, jarang. di event. Iya, di jarang event. banget. Di Komifuro. Tahun di Peskom. 2023 tuh masih ketemu di Peskom. Mm. Dia jualan di sana. Iya, nitip Peskom ke nanti ada lagi. Ya. Nah ini kalau yang di Peskom nitip sama Indomaret. Hmm. Gabung juga ke Indomaret. Indomaret di Jogja ada ya? Di Ada. depan Ada, sebelah ada. kanan. Ada iya Indomaret tuh di pusatnya di mana sih? Indomaret mungkin pusatnya di Jakarta. Di Jakarta ya? Iya, tapi Siapa ya yang megang? ini Dion Widi dulu kita Itu boleh tuh kita wawancarai boleh, untuk iya. boleh. hari komik. Hari Komik Nasional ya? Iya. Ada Hari Komik tuh. Kalau Mas sudah pasti tahu lah ya. 4 12 Februari. 12 Februari. Heeh. Oh, yang itu. Apa dari acara dulu apa sih namanya? Betul, PKA. PKA Iya, Bahkan PKA. Komik Animasi Nasional. Iya. Boleh kan minta Iya. kontaknya aja. Boleh, ntar aku kabarin. Oh itu luar biasa. Indomaret Oh, karena ada. visinya agak beda kan dia. Indomaret bagus banget. Nah, justru visinya. karena Indomaret yang bikin saya jadi pertama kali setelah beberapa tahun nggak komik keluar komik tuh kemarin. Tapi komiknya ini sih kayak buku apa namanya, buku ujian lucu-lucuan gitu. Terus tapi saya gambar juga gitu. Ya itu gara-gara terpancing sama semangat anak-anak yang di Indomaret itu berkarya gitu ya. Terus kayak, wah boleh lah itu Tapi kan. pasar komik lokal Mineral Water kali ya? Iya. Mineral Water. Ada nih kayaknya gatel banget. Ada nggak? Kalau nggak ada pesannya? Aku ada. Oh, Mineral water. Ada, Mas. pasar. Hah? Ada. Oh, udah. Ada. Pasar komik lokal jangan-jangan mainnya di indie terus, enggak ya? Enggak lah ya. Enggak lah. Enggak lah ya. Kan bisa ke soalnya ada gitu kalau kita ngikutin medsos itu kan aneh-aneh, Mas. Aneh-aneh. Kita ngomong aja. Iya. Bagi kita sendiri pun yang udah di sudut komik itu aneh-aneh. Ada pendapat yang wah, pasarnya sekarang udah daripada generasi lama nggak bisa gambar manga, gambar style Eropa biar bisa diterima. Terus ada yang bilang A, B, C, D. Ya sebenarnya pendapat begitu. Tapi pada intinya Mas Esa ini yang udah menekunin begini, pada intinya apa, Mas? Kalau dirangkum dengan satu kata. Ya aku mau satu kata. Satu kata aja. Cergam kali ya. Gimana? Lu baru ngomong apa tadi? Cergam kali ya. Istilah aja sih maksudnya. Ya apapun. Oke. Saya pikir bakal ngomong konsisten. Itu bisa. Tapi cergam untuk anak gue Bisa kali lihat ya. lu masih muda ya, muda banget ya. Heeh. Cergam ya, kepikiran dia. Tahu ya, mungkin konsisten mungkin benar. Tapi menurutku ada banyak faktor yang lebih dari sekedar konsisten gitu. Karena kalau kita konsisten aja, Anjir. tapi serius. marketnya nggak terima-terima ya. Iya, berat. Iya. Ya, Ya kita jadi mayat, Mas. iya. Untuk jembatan generasi berikutnya. Enggak. Kalau generasi berikutnya belum terbentuk karya apa yang bagus, komik apa yang bagus dari misalnya dari luar gitu. Atau ya apa dengan faktor lain gitu. Ya sama aja gitu. Ntar kayak kita jadi mayat nih buat generasi berikutnya nyebrang. Lama-lama ambrol. Lama-lama ambrol karena problemnya itu selalu bukan cuman kayak di pilihan style atau kayak Menarik, nih. atau Ini menarik kayak gitu. ini nih atau kayak jenis cerita atau apa, tapi kayak lebih ke ya di kalau menurutku pribadi tuh pasar penggemar komik Indonesia tuh unik banget. Maksudnya seleranya tuh mirip-mirip ya penggemar sinetron gitu. Cerita-cerita Kok bisa yang bilang gitu? karena mereka sukanya yang ringan. Kalau masyarakat Indonesia yang gede ya, yang gede banget nih, yang ceruknya mungkin kita masyarakat komik nggak pernah bisa
bisa masuk ke situ gitu. Mhm. Ya yang gedenya ceritanya yang ringan, menghibur atau yang horor, nakutin, atau yang ada pesan moral gitu. Yang selalu ada. Lu baca buku agama ya? Makanya buku laris kan? Iya, oh iya, sorry, oh iya. Iya kan? Iya. Ya komik agama juga laris ya. Tapi masih ada harapan nggak sih Mas Esa? Maksudnya? Apa tuh? Dengan komik dengan- kita. Iya. Bener banget. Parah ini. Jawabannya jedanya lama. Kalau menurut saya tuh harus dari segala arah sih. Kayak harus dari segala arah tuh geraknya barengan untuk ngekunci masyarakat lokal biar bisa suka sama produk biar bisa suka sama produk entertainment yang sekarang itu juga udah banyak alternatifnya. Udah ada orang bisa daripada beli komik bisa main game, Betul. atau orang bisa rekreasi, nabung buat traveling, healing gitu. Dan komik itu apa yang bisa bikin komik kita tuh jadi produk yang punya nilai lebih gitu dari sekedar bahan bacaan. Nah, itu yang mungkin komikus atau kayak ya para praktisi komik itu harus ngelihat lebih beyond gitu dari sekedar perdebatan style ini sekarang yang populer gitu. Tapi masalah lebih dari itu. Nah, itu yang harus dari dulu kan kita kayak pengen banget misalnya ada lembaga atau ada organisasi yang bisa meriset gitu kan, meriset secara umum yang datanya bisa dipakai oleh para praktisi komik gitu kan. Dari dulu pengen banget kan. Terus juga pengen juga ada library komik-komik lokal gitu yang nanti Bukannya bisa udah ada, diakses. Mas? Gue udah mau ngomong sih, tapi takut dia. Iya, bukannya udah Kan ada Mas. organisasi seperti itu. Ada, Ada. ya. Namun Program-programnya masih terbatas, ruang geraknya masih susah nih, karena Nggak semua bisa mengakses ya. dan nggak semua bisa disupport. Oh, Anda iya. termasuk di dalamnya kan ya? Iya, Iya. supportnya kan tergantung programnya apa nih tahun ini. Apakah untuk mendapatkan presence IP lokal keluar. Mas Esa ini sorry saya salah. Asosiasi itu kan biasanya buat bikin standar ya, buat bikin standarisasi. Yang saya tahu ya, Standar? Iya, asosiasi profesi. Karena saya kan berkecimpung di pendidikan. Jadi kan sertifikasi murid tuh biasanya pakai profesi nih, ya kan? Sebenarnya saya pengen tahu sih sebenarnya, jujur asosiasi komik itu arahnya sebenarnya mau apa sih? Apa cuma ngerangkul atau memang akhirnya bikin asosiasi dan akhirnya bikin sertifikasi buat profesi komikus kah? Supaya siap keluar punya standarisasi gitu atau gimana nih? Saya jujur sempat ada pendataan komikus Indonesia, saya sempat isi juga gitu. Tapi saya pengen tahu sebenarnya kayak asosiasi dokter gigi, asosiasi seniman udah ada di Jogja gitu. Itu kalau ini sebenarnya arahnya atau gimana? Mungkin kalau saya bukan orang yang pas gitu Pas, ngomongin oke. itu ya. Mungkin lebih aktif. Ya, misalnya kan pernah juga tuh diundang Kalibrasi Komik Mas Eki gitu misalnya, siapa gitu. Atau kayak Mas Sani, ketua umum gitu kan. Mas siapa ketemu Sani? Sani Go. Ini Bapak Kosmik. Kayaknya ya namanya itu. Indonesia. Nama Indonesia. Nama Indonesia. Ini namanya Mas Herwanto, nama Indonesia. Iya. Biar kelas, biar takut. Iya. Oh gitu, ketua umum. Oke, Iya, oke, mungkin. oke. Mungkin Soalnya ya. gini sih, kalau saya ngelihatnya ya, asosiasi yang ada sekarang itu tuh bukan asosiasi komikus, tapi asosiasi komik, alias fokus di produk. Oh. Gimana produknya Kebukaan. bisa Anjir. di Salah dulu support. Mas, Anda membuka kepala saya. Ternyata itu memang bukan asosiasi profesi. Dari katanya aja komik, bukan komik. Tapi jadinya kan
yang distandarisasi bukan komikusnya, tapi produknya. Mungkin ya kalau memang Ya. katanya ke standarisasi ya. Tapi susah juga. Kenapa harus menstandarisasi produk? Nanti jadi ini dong, jadi saturated dong pasarnya. Ini semua ikut satu standar yang sama nih. Kan setiap penerbit mungkin punya kelebihan sendiri. Misalnya kalau penerbit A itu dengan style cerita yang nggak biasa, terus dengan gaya gambar yang lebih mengarah ke art misalnya, atau penerbit B lebih ke arah populer, lebih ke arah kartun, kan bisa juga. Kalau di standarisasi kan semua sama. Iya. Tapi Jepang kan semua sama ukuran. Enggak, ukuran tuh belum tentu juga, ada yang beda, Mas. Kalau dirak sama semua. Enggak. Yang satu nggak tahu, yang satu nggak tahu. Ada yang ukurannya gede, Ada yang gitu, ada yang A5, ada yang di bawah 5. Ada beberapa. Dan juga kalau menurut saya sih kalau di standarisasi dikhawatirkan justru akan mengurangi kompetitif biar masing-masing company itu bisa lebih baik lagi dari yang Tapi sebuah produk entertain yang standar, istilahnya arahnya itu ke entertain visual seni gitu kan, kayaknya nggak bisa disandar deh. Seharusnya nggak bisa distandarisasi dong. Karena aku pikir kan tadi adalah asosiasi profesi. Kalau profesi kan memang ada standar nasional. Ada SM-nya kan, standar nasional kayak di BNSP atau Badan Nasional Standarisasi Profesi. Biasanya kalau profesi-profesi itu kan ada standar kompetensinya. Nah, saya pikir Sekarang pelukis deh, pelukis ada standarisasinya nggak? tapi kan belum tentu ada asosiasinya. Asosiasi profesinya maksud saya ya kan. Saya pikir tadi karena di bawah mohon maaf ya kalau nyebut merek ya. Karena aksi itu di bawah di kementerian atau apa sih? Apa kemarin? Kementerian? Bukan, apa itu yang Backcraft bukan ya? Memang berdiri Dulunya sendiri. awalnya Backcraft ya. Apa gimana tuh? Saya kok selalu beriringan gitu. Saya pikir di bawahnya. Ternyata kan bisa saya salah. Kurang tahu jelasnya sih, tapi ya mungkin nggak dibawahin Backcraft. Oh enggak juga kali ya? Independen aja, antara para praktisi komik aja. Saya pikir gitu mas. Jadi karena kan saya tahu jadi nggak pernah saya nggak pernah nanya sama sumber asli. Kedua itu cuma asumsi karena kan ngelihat dari 100 orang terus segala macam. Jadi akhirnya timbul di pikiran saya bahwa aksi itu di bawahnya Backcraft. Aksi itu kayaknya kalau seingat saya dan kalau nggak salah, aksi itu dibentuk dari para praktisi pengusaha komik. Jadi anggota-anggotanya ya awalnya ya para pengusaha komik ya dengan company-company-nya. Itu masih jadi pengusaha mas? Masih jadi pengusaha kan? Oh masih. Ya yang pemprakarsanya udah enggak. Oke. Yang pemprakarsa biar bikin asosiasi komiknya itu tempat kerja saya Mahera dulu. Iya, karena orangnya juga udah ya. Berarti udah jadi nggak bisa sustain ya jadi pengusaha komik kok nggak gitu? Enggak juga. Nggak juga bercanda. Ya. Bercanda maaf. Kan circumstance-nya beda. Sustain itu kan tergantung di mana kamu memasarkan. Iya kan? Sepakat. Iya kan? Kalau memasarkan di Indonesia ya itu sulit. Sulit ya. Iya. Jadi sekarang ini kalau untuk kondisi 2024, sarannya Mas Esa menyarankan untuk orang yang ingin bikin komik untuk pasar lokal atau untuk pasar luar? Kalau mau ke pasar lokal ya harus siap dan menerima apa yang pasar lokal mau. Meskipun itu harus menurunkan idealisme, menurunkan kualitas bisa jadi. Yang ceritanya mungkin yang kita pengennya bikin keren, tapi ternyata pembaca Indonesia yang awam gitu, maksudnya yang banyak itu ya nggak butuh cerita yang sekeren itu. Mereka butuh sesuatu yang bisa menghibur ringan, cepat. Ya sekarang kan makin short attention span pengguna internet kan yang muda-muda mungkin makin cepat kan. Kayak webtoon misalnya 50 panel itu yang bikinnya 50-70 panel misalnya seminggu. Itu yang bikinnya mati-matian untuk mengejar deadline tapi bisa habis dalam waktu 5 menit. Dan orang kan kalau cerita itu kan orang ya pengennya terus-terusan sampai concluded gitu. Sampai tamat gitu kan. Mereka terus-terusan ini aja. Ya itu apakah itu kalau di lokal. Ya kalau di luar ya justru menurutku sebaliknya harus ngikut standar kualitas yang umum di sana.
kalau buat keluar. Kalau bisa ya bagus banget. Bisa banyak juga. Luar pun juga tergantung negara yang dituju ya. Benar. Ada yang Karena seleranya Tambah beda-beda. repot lagi, tambah repot lagi. Oh di US itu webtoon itu masih webtoon masih ada ya, maksudnya bukan masih sorry, dibaca ya di sana ya. baca. Gue Justru pikir tuh, pada beli. gue pikir tuh komik-komik lebar Amrik gitu loh. Enggak juga ya. Batman aja udah masuk webtoon. Iya. Kayak gimana Batman masuk webtoon? Ya memang Ya, style bentuk tetap Amerika. Tapi gambar Amrik Iya, gitu. iya, Amerika. Waduh, Belum tahu ya? belum. Terus di scroll habis gitu. Iya. Aduh, gue Oh, enggak detail. Oh enggak, sorry. Lebih ke arah Nightwing Batman Family itu. Oh, gambarnya kayak animated tapi lebih Iya. kompleks sedikit ya. Iya, ganteng-ganteng. Tapi bisa juga loh Iya. kalau dicoba kayak gitu di webtoon terus nunjukin detail-detail sama kayak komik-komik Amerika yang cetak gitu bisa juga sebenarnya. Berarti kalau Mas Esa sendiri untuk bikin komik sekarang lebih suka fisik atau lebih suka ke online? Kalau saya pribadi karena saya growing up-nya itu dengan format ini ya Iya. lebih nyaman ini. Lebih nyaman ini ya? Tuh. Masih ya. Masih Oke. formatnya ini. Gitu. Tapi untuk webtoon pun sebenarnya tertarik juga, pernah coba bikin juga. Dan ya karena karena udah kebiasa juga ngeditorin ya, jadi tahu misalnya yang panelnya yang gimana, jarak antar panelnya segimana, ya cocok misalnya atau ceritanya. Tapi kan sorry, itu kan lucu juga kalau semua Mas Esa nih bikin komik webtoon, terus ikut event. Dia jualan komik, mana komiknya? Di webtoon. Nggak ada cetaknya kan repot juga. Dia bikin apa ya, poster? Loh, dia bikin barcode aja. Oh iya, nggak beli dong. Oh beli juga, tapi iya. Beli barcode-nya. beli. Oh. Iya. Kan juga nggak harus ada di platform yang umum bisa diakses semua orang misalnya. Bisa aja kita bikin website sendiri yang aksesnya terbatas cuma bisa dari QR code misalnya, kayak misalnya sistem NFT yang kayak dari barang di luar. Ya. Gue udah lama gak dengar kata itu, Pak. Iya. NFT, Pak. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang Mas sempat tanya ke saya, Mas Esa ini lebih Apa tuh? pas untuk menjawab, Mas. Apa tuh? Yang mana? Pertanyaan, lebih baik mana, Mas? Antara membuat satu IP terus diproses atau dengan IP banyak tapi coba terus? Nah, Serang. Apa satu? Terus konstan. iya, konstan. Mendingan satu. Nah, alasannya, Mas? Biar fokus. Biar fokus dan kayak waktu saya tahun lalu ke Hong Kong licensing show. Iya, Sama IP. Lihat di Facebook. Ya, Itu ada banyak banget IP yang emang udah ada yang baru, ada yang lama kan, yang udah kenal, tapi yang baru-baru pun fokusnya ke satu aja gitu, dan dia kayak udah berkali-kali menghadirin event karena IP itu tuh long game. Nggak bisa IP itu kayak berharap tahun depan sukses terus ya udah ntar nggak diurusin lagi, nggak bisa. Thailand aja tuh dia nggak mau nerima endorser, nih nggak tahu benar apa enggak ya, tapi dulu saya dengar dia nggak mau terima endorser sampai dia mencapai 1 juta follower di Instagram. Sebelum itu dia nggak akan mau terima apapun yang berkaitan sama endorse sama company lain gitu. Juki pun effort dari komunitas kan, tapi dia tetap fokus di Juki gitu. Bahkan sampai sekarang pun gitu. Jadi ujung tombak Unicorn tuh tetap Juki gitu. Harapannya kan kalau Jukinya sukses, IP-IP lain yang ada di Unicorn itu akan terdongkrak. Iya, kayak lokomotif yang prinsipnya Gerbong. Tapi gimana? Iya. Tercapai nggak sekarang? Kalau sekarang yang tercapai ada Tuti, ada Rafli, ada Pusya dulu gitu kan. Tuti and Friends itu kuntilanak. Yang Kunti yang kecil. Oh iya, ada Tuti pakai helm warna kuning. Iya, Tutinya yang Anak kecil, bukan hantu lah. Ada hantunya. ada kuntinya, Mas. Oh, ada Temennya hantu. Oh, temannya hantu suka bersih-bersih. Oh, Iya, Tapi- karena lucu tuh. Dia nggak tahu dia hantu ya? Apa sih semua? Nggak tahu. Nggak tahu. Dia nggak tahu dia. Apa kayaknya temennya gitu loh? Dia saya tahu, lupa. cuman teman-temannya nggak tahu. Iya, dia tahu tapi teman-temannya nggak tahu kalau Dia tahu kalau dia hantu gitu. Tapi Iya, teman-temannya yang nggak ada yang nggak tahu. aneh banget maksudnya. Teman-temannya oblivious. Emang humor dan gambarnya digarap dengan baik, sangat baik menurut saya ya. Rapi. Rapi. Saya pecinta komik humor yang
gambar rapi. Nah itu kalau ini sebenarnya ya itu juga semacam apa ya, semacam tamparan buat diri saya sendiri kan, karena saya punya IP juga gitu, tapi saya belum punya waktu dan belum punya resource untuk ngurusin ini di luar dari jam kerja gitu, misalnya. Karena saya kadang ya kalau di luar jam kerja selain sibuk, selain di luar jam kerja ya pengennya istirahat gitu kan, capek gitu. Sementara yang orang lain ya mereka build IP di luar itu. Nah itu yang saya masih nyari nih gimana nih. Apa karena Mas Esa punya keinginan, wah pengen gua garap sendiri semua? Iya kan? Bisa sih ya. Benar-benar. Nggak juga, soalnya belum nemu partner juga bisa. Oh, belum nemu partner. Tapi kalau seorang editor kan udah banyak nih kenalannya, pasti oh ini kayak cocok nih sama style Vasilenko gue. Kan membangun tim itu kan nggak dengan yang kita doang kan, orang-orang itu juga harus misalnya harus suka sama Pavli, mau nggak masuk tim pengembangan Pavli gitu. Jadi Soalnya kalau udah jadi editor tuh gini loh Mas, udah enak kan biasanya cuma main kata-kata doang. Lu kurang nih gambarnya nih, gini Besok tambahin. lagi kirim ya, Iya. besok ya. Iya. Besok ya. Nggak Nih pakai ntar panelnya ya. nggak pas nih, Luhnya harus tambahin. In between antar panelnya tambahin adegan ini. Itu kan enak banget ya jadi editor. Terus kalau harus bikin sendiri kan capek. Udah punya kuasa. Iya. Udah punya kuasa. Iya, punya kuasa. lu punya edit, lu punya kuasa. Kabur semua, Pak. Tapi masalahnya gini, editor mungkin kelihatannya cuman kayak nyuruh atau apa, tapi Loh, enggak cuman, itu kan mikir. gimana dia bisa memberikan instruksi yang tepat dan biar bisa membuat produknya jauh lebih baik kan itu juga ada insight yang dia pelajari, Iya. pengalaman. Momen ketika Anda, sorry nih ya, jadi editor, itu kapan sih kok bisa dipercaya pada saat itu gimana? Anda jadi editor itu kan itu loncat kayak loncat. Itu kayaknya pas yang paling kayak sebelum yang saya jadi chief editor tuh pernah jadi editor juga. Jadi kayak dari ngebantu teman-teman sama komikus biar komik ngasih insight biar komiknya bisa lebih ini, dan di Welden juga pernah gitu kan. Nah habis itu ya itu jadi chief editor kayak ngehandle bagian cerita karena saya forte-nya itu kan lebih ke cerita daripada gambar gitu kan. Ya udah dari situ gimana bikin cerita yang lebih menarik, lebih disukain sama pembaca gitu. Kayak gitu. Maaf, satu lagi. Anda punya teman di Weldan. Badannya agak besar sekali, siapa ya? Fidin, Om Fidin. Dulu kayaknya Chef Cairo. Iya, saya. Iya. Kok bisa ini aneh banget? Enggak, maksudnya kok ketemu orang-orang Weldan. Anda tuh terus kita pernah beririsan gitu. Kita pasti pernah beririsan. Tapi sebenarnya kalau ngomong begitu di dunia komik ya akhirnya semua beririsan. Iya. Iya, wah Tapi orang ini. sebel banget, Mas. Sama mereka, jasa editor, nggak bisa gambar. Kayak begitu, bencinya itu. Mas nggak tahu sih. Orang, Bandung ya. Apa ya? Weldan itu, Di rumahnya Cesa. oh gitu. Lambangnya begini, Mas, soalnya. Namanya Welden. Oke, Oce. Iya. Zaman kapan nih? Gimana? Sebelum. Mungkin Iya. Pak Sandiaga kan pernah majuin project ke Weldan. Jadi itu ngasih. Ini logo bagus banget nih Weldan. Aneh banget. Boleh lah. Sikat. Oke. Aduh. Pertanyaan terakhir Mas, Siap. satu. Apa tuh? Dari Mas Widi dulu dong. Enggak udah. Hah? Udah. Belum kepikiran. Tadi cuma nanya teman Anda, Ustaz. Oh, udah. Aku dulu ya. Ya, boleh. Pertanyaan terakhir. Apa? Ini kan mau pemilu Mas. Oke. Iya. Kira-kira kalau menurut Mas Esa ada nggak saran untuk pemimpin masa depan kita? Oh, kalau seandainya nonton ya. Iya. Untuk dunia komik apa yang harus dilakukan? Karena tadi kan menarik. Semua pihak itu ngelok katanya dia, berupaya untuk ngelok sebuah produk komik lokal untuk jadi pilihan.
Stepnya gimana kalau dari pemerintah yang bisa dilakukan pemerintah apa? Kalau apa ya? Kalau menurut saya pribadi ya, opini pribadi nih, Iya. salah satunya adalah ya mungkin membatasi impor. Kan ada juga kalau yang dilakukan sekarang mungkin ya ada syarat misalnya di mana platform webtoon luar atau kayak ya platform webtoon yang ada di sini itu mungkin diharuskan mengandung tingkat TKDN lokal. kandungan dalam negeri misalnya berapa persen. Jadi kayak nggak bisa nih Semuanya semuanya dari luar, dari Korea. misalnya itu bisa ditingkatin dari situ. Gitu. Kalau batasan impor komik gitu misalnya, jadi Masa kayak nggak pikir gue udah mikir dia bakal jawab Anjir. itu. Iya. Salaman dulu mas. Salam. Bener Nggak, berarti. jadi gini mas, kenapa saya langsung saya relate banget sama dunia saya. Jadi istri saya itu Kemenperin. oh Jadi beliau ini memang kan barang luar tuh Barang memang luar. kita jaga, yang produk-produk tuh dijaga mas, beneran. Dijaga supaya nggak masuk. Yang masuk harus ada SNI. ya Istri saya itu ke luar buat ke perusahaannya dia untuk ngecek SNK. Habis itu kalau oke barang boleh masuk. ya Agak berbeda memang dengan komik impor ya. benar. Istri saya ngurusin itu Torn Air mas, Torn Air barang plastik kemarin terakhir ke Cina piring. Piring dan sendok, cutlery. Standarnya ya. Ada, jadi barang dia biar masuk ke Indo dan ternyata barang Indo barang luar tuh memang benar kita dicegat. Yang jadi problem tadi ini luar biasa banget sih, maksudnya ini emang iya ya kalau komik impor ya udah aja ya. Enggak, dia bilang platformnya mas. Ya, itu kalau Platformnya Iya. membatasi Membatasi ya. Kalau Membatasi, biasanya kan ya. sekarang sekarang platform ada misalnya kita bilang webtoon, line webtoon itu kan punya Korea dan hampir 90% komiknya komik Korea. Iya, mungkin iya macam-macam. angkanya sampai 90 Nggak tahu pastinya. Tapi Tapi ya mayoritas banyak. mayoritas masih Korea. Nah, gimana caranya pemerintah membuat satu undang-undang misalnya 40% deh harus ada komik lokalnya, itu kan sangat membantu sekali. sangat sih enggak maksudnya itu memang membantu. Iya. Enggak maksudnya kalian paham gak sih? Maksudnya itu memang beneran membantu. Iya, paham justru itu. Benda-benda yang kita konsumsi Pakai, setiap iya. hari. Nah, Mas Esa tuh punya akses Anda ke sana, luar Mas. biasa sekali. Kita kan ngomong begini, penonton tahu, dan Mas Esa punya akses ke sana karena punya dalam bagian asosiasi tadi kan, Iya. asosiasi bisa mengajukan ke pemerintah gitu kan. Betul, kan soalnya pemerintah juga sudah apa ya pernah Mungkin pernah pasti. menanyakan ini ke aksi. Oh. Gimana nih diajak diskusi untuk Oh. penentuan tingkat TKDN dalam negeri dalam produk komik gitu misalnya. Mungkin sebelum itu ya masukin dulu deh komik sebagai apa istilahnya? Sebagai subsektor yang Nggak penting ada. gitu. Iya, nggak ada. kan? Nggak ada. Nah, Betul. ada. Kenapa saya bilang nggak ada? Karena subsektor kita ada 13, Iya. komik tidak termasuk. Iya, Iya, masukin dulu tuh komik. Jadi untuk salah di satu pemerintahnya ya. Jadi salah satu subsektor yang pemasukannya juga nggak kalah gitu. Subsektor ini buat sobat sama saya Iya. maksudnya subsektor industri kreatif. Industri kreatif. Komik Tidak nggak termasuk masuk. kan? Komik tidak Oh, termasuk. iya. Kenapa nggak dimasukin? Mungkin karena ya dari segi pendapatan negara ya kita masih jauh dibandingkan film, Laku. dibandingkan pariwisata, dibandingkan produk-produk lain lah gitu. Sekarang kan yang Kuliner masuk ya? masuk Kuliner masuk. Kuliner Permainan, masuk ya? sorry. Video game video game. Masuk. Video game Masuk. yang paling seksi sekarang. Dan pemerintah lagi ini banget nih ke video game karena pendapatannya wow gitu kan. Komik dan ini juga sebenarnya semacam realita yang cukup apa ya? Cukup setback sih kalau menurut saya. nggak ada mas, beneran nggak ada. Nggak ada. Tapi mau nyalain juga faktanya memang tidak menghasilkan devisa kan. Nah, kalau buat saya yang salah satu realita saat itu komik itu nggak bisa dibandingkan dan dia nggak bisa sendiri. Komik itu harus jadi bagian dari ekosistem kreatif. Ekosistem kreatif di mana misalnya ada project cerita yang nantinya bakal jadi film itu bisa dikomikin. Jadi komik tuh diikutin dalam misalnya mau bikin film, mau bikin game, nah itu komik tuh ada gitu. Nah tapi sekarang kan kayak dibiarin kayak ya udah komik lu jualan sendiri lah. Lu untung berapa ya udah. Lu untung lu nggak terlalu gede. Ya lu masih belum bisa
inilah belum bisa diperuntukkan atau misalnya kayak istilahnya disupport gitu. Susah. Jadi kayak kita kayak disuruh jalan sendiri gitu. Nah, kalau dikembangin barengan sama ekosistem industri kreatif kayak animasi, game, film kayak di Jepang bisa kita angkat gitu. Ini pembicaraan hari ini nih kentang nggak dipakai nih mas. nih daging semua nih. Daging semua. Oh iya, Nih. pembicaraan hari ini ya. Ya, Karena kentang nggak dipakai kita nggak pernah ngundang bukan komikus ya. Iya. Komikus terus. Beliau komikus dulunya. Pengen lagi jadi komikus. Pengen Salah lagi. gua. Salah lagi. Kasih PR nggak? Aduh, Apa itu PR dong? PR ya. Kan soalnya ada bintang tamu. Iya ada bintang tamu. apa nih? PR-nya biasa. Jangan jadi komikus. Jangan jadi komikus. Kalaunya diisi sama Mas Esa. Mas Esa. Udah ketemu belum? Kalau udah kasih tahu kita. Jangan jadi komikus. Udah ketemu? Lo? Pikir dulu. Pikir dulu. Mikir dulu. Kita minum dulu. Hati-hati sekali. Ada. teman. Ada. Ada. Oke. Ya. Jangan Sobat sama Swipe Komik, jangan Jangan jadi jadi komikus kalau Nggak cinta sama komik. Tapi Mas Esa ini beda ya dengan bayangan kita ya. beda Mas. Iya beda ya. Kita pikir bakal Lucu-lucu. lucu-lucu gitu ya. Gue belajar. Itu yang dibilang Sweta tuh. Apa? Ketika mau ini kayak Esa tuh kalau bikin komik tuh lucu banget, tapi gitu ketemu orangnya kayak Flat gitu. Serius ya. apa gitu. Wah gila, ini Gusti Allah banyak ini sama gue nih. Gila, gue harus minta maaf secara pribadi. Iya, Mas minta Esa. maaf dulu dong. Minta maaf ya Mas, saya sehat terus ya. Sama-sama Mas. Oke, thank you ya kita. Kita tutup ya Mas ya. Oh pakai tagline Yang itu ya? baru. Oh. Oke. Karena Komikus, setiap karena ya. ya. Karena setiap komikus punya cerita.